Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua manusia pernah singgahi. Sebuah titik sunyi ketika hati mulai bertanya tanpa suara. Bukan teriak, bukan keluhan keras, melainkan bisikan halus yang muncul saat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di titik itu, manusia mulai menyadari bahwa usaha yang dilakukan terasa seperti berjalan di tempat. Bekerja sudah, berdoa sudah, bersabar pun sudah dicoba, namun hasilnya seakan menjauh, bukan mendekat. Di saat seperti itulah, jiwa perlahan membuka mata batinnya. Ia mulai bertanya bukan lagi tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki, tetapi tentang mengapa rezeki terasa tertutup. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah perasaan bahwa hidup seharusnya tidak sesempit ini. Seolah ada pintu yang belum diketuk, ada jalan yang belum disentuh. Padahal Allah tidak pernah menciptakan hamba nia untuk hidup dalam kesempitan yang tiada akhir. Narasi ini bukan tentang kekayaan yang tiba-tiba membuat seseorang menjadi besar di mata manusia. Ini adalah kisah tentang rezeki dalam makna yang lebih luas, lebih dalam, lebih lembut. Rezeki yang kadang tidak datang dari arah yang kita kejar, tetapi dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan di awal perjalanan ini, kita perlu menyadari satu hal penting. Tidak semua rezeki datang karena kuatnya tenaga, tetapi banyak yang hadir karena beningnya hati. Dalam perjalanan hidup yang terasa berat itu, Al-Quran menyimpan satu janji yang sering dibaca, tetapi jarang benar-benar diresapi. Sebuah janji yang tidak berbunyi keras, namun bekerja dalam diam, menembus lapisan takdir dengan cara yang paling lembut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar janji tentang uang atau materi, ia adalah peta batin, sebuah petunjuk bahwa rezeki sejatinya terikat pada keadaan hati. Takwa bukan hanya soal ibadah lahiriah, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Allah di saat tidak ada yang melihat. Saat ia memilih jujur ketika dusta terasa lebih menguntungkan. Saat ia memilih sabar ketika marah, terasa lebih melegakan. Disitulah rahasia bekerja. Rezeki mulai bergerak bahkan sebelum seseorang menyadarinya. Jalan keluar mulai disiapkan, bahkan ketika seseorang masih merasa terjebak. Dan seringkali, rezeki itu datang bukan dalam bentuk yang kita minta, tetapi dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan pertemuan-pertemuan kecil yang kelak menjadi sebab perubahan besar. Ada amalan-amalan yang tidak pernah viral, tidak dibicarakan di banyak tempat, tidak pula dipamerkan. Amalan ini sunyi, nyaris tak terdengar, tetapi justru di sanalah kekuatannya. Ia dilakukan saat seseorang sendirian dengan Allah, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Amalan itu berakar dari kejujuran batin, dari kesadaran bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan kedekatan dengannya. Saat seseorang mulai menjaga hatinya dari iri, lisannya dari keluhan yang berlebihan, dan pikirannya dari prasangka buruk terhadap takdir, disitulah perubahan halus mulai terjadi. Hidupnya mungkin belum langsung berubah secara kasat mata, namun perlahan, ia merasa lebih ringan menjalani hari. Masalah yang sama tidak lagi terasa menekan. Dan tanpa disadari, peluang-peluang kecil mulai bermunculan. Sebuah tawaran sederhana, sebuah pertemuan biasa, atau sebuah ide yang muncul tiba-tiba. Semua itu tampak sepele, tetapi jika disusun oleh Allah, ia menjadi jalan rezeki yang utuh. Tidak semua rezeki bisa masuk ke dalam hati yang sempit. Hati yang dipenuhi keluhan, perbandingan, dan rasa tidak cukup, seringkali tidak menyadari bahwa rezeki telah lewat di depannya. Maka salah satu rahasia terbesar adalah meluaskan hati sebelum meminta diluaskan rezeki. Saat seseorang mulai belajar bersyukur bahkan atas hal kecil, ia sedang memperbesar wadahnya. Saat ia menerima takdir tanpa menyerah, ia sedang menguatkan fondasinya. Rezeki menyukai hati yang lapang, bukan karena hati itu sempurna, tetapi karena hati itu siap menerima dan menjaga. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa rezeki tidak selalu berarti bertambah. Kadang justru berarti dicukupkan, dan kecukupan adalah nikmat yang seringkali lebih mahal daripada kelimpahan. Dari sinilah cerita mulai bergerak ke arah yang lebih dalam, karena rezeki sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang bersama hikmah. Bagian ini bukan penutup, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Allah mengatur hidup hambanya. Dengan cara yang tidak bisa ditebak oleh logika manusia. Rezeki yang tiba-tiba datang sejatinya bukanlah kejutan bagi Allah, tetapi hasil dari proses panjang yang sering luput dari perhatian manusia. Disinilah kita mulai menyadari bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa arah. Setiap doa yang tertunda, setiap sabar yang terasa berat, dan setiap air mata yang jatuh dalam diam,
semuanya sedang disusun menjadi satu jawaban besar. Dan perjalanan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai, karena masih ada lapisan-lapisan rahasia lain yang perlu dibuka perlahan. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jujur. Ada masa dalam hidup ketika keadaan di luar tampak sama, namun sesuatu di dalam diri mulai bergeser perlahan. Masalah masih itu-itu saja, tanggung jawab belum berkurang, dan hasil belum terlihat jelas. Namun anehnya, hati tidak lagi seberat sebelumnya. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena cara memandang hidup telah berubah. Di fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak kasat mata. Tidak ada ledakan besar, tidak ada perubahan drastis yang bisa langsung diceritakan kepada orang lain. Yang ada hanyalah ketenangan baru, sebuah rasa yakin yang tumbuh pelan-pelan, seolah hati sedang dibisikkan bahwa semuanya sedang menuju tempatnya. Perubahan seperti ini sering diremehkan, padahal inilah tanda awal bahwa takdir sedang dipindahkan. Allah jarang mengubah hidup seseorang secara tiba-tiba, tanpa lebih dulu mengubah cara ia memahami hidup. Dan ketika pemahaman itu berubah, langkah yang sama akan membawa hasil yang berbeda. Rezeki tidak selalu datang dengan mengetuk pintu. Kadang ia menyelinap lewat sela-sela kecil yang tidak kita anggap penting. Sebuah percakapan singkat, sebuah keputusan sederhana, atau bahkan sebuah penolakan yang awalnya terasa menyakitkan. Di titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua kegagalan adalah penutupan, dan tidak semua kehilangan adalah pengurangan. Ada kalanya Allah menutup satu jalan agar hambanya tidak masuk ke tempat yang salah, dan ada kalanya Allah menunda agar hambanya tidak datang dengan kesiapan yang setengah. Rezeki yang tiba-tiba seringkali memiliki sejarah panjang. Ia telah disiapkan jauh sebelum ia datang, disusun melalui kesabaran yang nyaris habis, melalui doa yang hampir putus, dan melalui keikhlasan yang terus diuji. Namun karena proses itu tidak terlihat, manusia menyebutnya tiba-tiba, padahal Allah menyebutnya tepat waktu. Ada satu fase spiritual yang jarang disadari. Ketika seseorang berhenti banyak bicara tentang kesulitannya, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia mulai percaya. Bukan percaya bahwa semuanya akan mudah, melainkan percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan beban. Di fase ini, keluhan berubah menjadi perenungan. Air mata tidak lagi menjadi tanda keputusasaan, melainkan tanda kedekatan. Hamba tidak lagi sibuk bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya apa yang ingin Allah ajarkan. Dan disitulah bahasa doa berubah. Ia tidak lagi selalu berupa kata-kata panjang, melainkan hadir dalam sikap menerima, dalam usaha yang jujur, dan dalam kesabaran yang terus dijaga meski tidak ada yang memuji. Bahasa inilah yang sering membuka pintu rezeki yang paling tak terduga. Manusia terbiasa melihat sebab, lalu menunggu akibat. Namun Allah sering membalik urutannya. Akibat diberikan lebih dulu, baru kemudian sebabnya dipahami belakangan. Seseorang baru sadar mengapa dulu harus bersabar, setelah ia melihat hasil dari kesabaran itu. Di fase ini, hidup mulai terasa seperti potongan-potongan kecil yang perlahan tersambung. Kejadian yang dulu membingungkan, kini terlihat masuk akal. Orang yang dulu pergi ternyata membuka ruang bagi yang lebih tepat. Jalan yang dulu tertutup, ternyata mengarahkan pada jalan yang lebih luas. Allah tidak pernah bekerja secara acak. Ia menyambungkan sebab dengan cara yang sering tidak bisa diikuti oleh logika manusia. Dan ketika rezeki akhirnya datang, seseorang baru menyadari bahwa ia tidak datang sendirian, tetapi membawa pemahaman, kedewasaan, dan rasa syukur yang jauh lebih dalam. Ada tanda-tanda halus ketika rezeki sudah berada sangat dekat. Bukan sekadar mimpi indah atau firasat tanpa dasar, tetapi perubahan sikap batin. Hati menjadi lebih mudah menerima, pikiran tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan, dan jiwa mulai merasa cukup bahkan sebelum menerima apa-apa. Di titik ini, seseorang tidak lagi memaksa takdir. Ia tetap berusaha, tetapi tanpa kegelisahan yang berlebihan. Ia melangkah, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah melihat setiap langkah kecilnya. Dan justru di saat inilah, ketika keikhlasan mencapai bentuk paling tenang, rezeki sering datang tanpa permisi. Bukan untuk mengejutkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah selalu mendengar, selalu melihat, dan tidak pernah lalai mencatat kesabaran hambanya. Ada perubahan yang sangat halus dalam diri seseorang ketika ia berhenti memaksa hidup untuk segera memberi jawaban. Keinginan tidak lagi berisik, tetapi harapan tetap menyala dengan cara yang lebih dewasa. Ia masih ingin, masih berdoa, masih berusaha, namun tidak lagi menggenggam hasil dengan tangan yang gemetar. Di titik ini, hati belajar mempercayakan waktu kepada Allah. Bukan karena sudah lelah berharap, melainkan karena sadar bahwa berharap kepada Allah tidak pernah sia-sia. Harapan itu hanya sedang diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Dan justru ketika hati menjadi lebih tenang, arah hidup mulai terasa lebih jelas, meski belum sepenuhnya terlihat. Rezeki yang paling mengejutkan bukanlah yang membuat seseorang kagum,
melainkan yang membuatnya merasa cukup. Rasa cukup ini tidak datang dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari berhentinya hati membandingkan diri dengan orang lain. Saat seseorang berhenti mengukur hidupnya dengan kehidupan orang lain, disitulah ia mulai melihat betapa banyak nikmat yang selama ini terlewat. Nafas yang masih terjaga, kesempatan yang masih terbuka, dan hati yang masih bisa tersentuh oleh kebaikan. Dari sinilah rezeki mulai terasa dekat, karena rasa cukup adalah pintu yang sering kali terlupakan. Tidak semua perubahan besar lahir dari keputusan besar. Banyak yang justru dimulai dari keikhlasan kecil yang terus dijaga. Ikhlas menerima keadaan hari ini. Ikhlas melakukan kebaikan meski tidak terlihat hasilnya. Ikhlas menahan diri dari keluhan meski beban terasa berat. Keikhlasan seperti ini tidak mencolok, tetapi ia konsisten. Dan Allah sangat menyukai hamba yang konsisten dalam kebaikan, meski dalam keterbatasan. Dari keikhlasan kecil inilah Allah sering menghadirkan jalan yang tidak pernah terlintas dalam rencana manusia. Jalan yang terasa ringan karena dilalui dengan hati yang sudah siap. Di fase ini, usaha tidak lagi hanya tentang hasil. Ia berubah menjadi bentuk penghambaan. Setiap langkah diiringi kesadaran bahwa Allah menyaksikan. Setiap lelah dipersembahkan sebagai bukti kesungguhan. Ketika usaha dilakukan dengan niat seperti ini, hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya terasa. Hati tidak mudah patah, pikiran tidak mudah putus asa, dan yang paling penting, seseorang tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Allah berjalan bersamanya, bahkan ketika dunia terasa menjauh. Ada saatnya rezeki benar-benar datang tanpa dicari, bukan karena seseorang berhenti berusaha, tetapi karena ia telah berada di tempat yang tepat secara batin. Rezeki itu hadir seperti jawaban yang tenang, tidak meledak-lidak, tetapi terasa pas. Dan di saat itu, seseorang menyadari bahwa semua penantian sebelumnya bukanlah penundaan, melainkan persiapan. Allah tidak pernah mempermainkan waktu. Ia hanya memastikan bahwa ketika rezeki datang, hambanya siap menerimanya tanpa lupa diri, tanpa lupa bersyukur, dan tanpa lupa kepada siapa semua ini berasal. Ada satu momen yang sangat tenang namun menggetarkan, ketika seseorang menoleh ke belakang dan tidak lagi merasa perih. Luka yang dulu terasa tajam, kini hanya menjadi jejak. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia paham. Di fase ini, seseorang menyadari bahwa masa lalu tidak pernah bertugas untuk menyakiti selamanya. Ia hanya bertugas membentuk. Kegagalan, kehilangan, dan penantian panjang ternyata adalah guru yang mempersiapkan hati agar tidak mudah hancur ketika rezeki datang. Dan disitulah tabir pertama diangkat. Hidup tidak lagi dilihat sebagai rangkaian kejadian acak, melainkan sebagai susunan yang rapi. Meski dulu tampak berantakan, Allah tidak menghapus masa lalu, tetapi memberinya makna. Rezeki yang paling aman adalah rezeki yang datang ketika jiwa sudah dewasa, ketika seseorang tidak lagi silau, tidak lagi tergesa, dan tidak lagi mengukur nilainya dari apa yang dimiliki. Di fase ini, rezeki hadir bukan untuk menguji kesabaran, tetapi untuk menguji rasa syukur. Bukan untuk membuat lupa diri, tetapi untuk melihat apakah hati tetap rendah meski keadaan meninggi. Seseorang mulai paham mengapa dulu harus menunggu, karena jika rezeki itu datang lebih awal, mungkin ia belum siap menjaganya. Allah tidak pelit memberi, ia hanya sangat teliti memilih waktu. Ada kalanya seseorang terdiam cukup lama dalam hidup, seolah tidak ada perubahan berarti. Namun di titik ini, kesadaran baru muncul. Ternyata Allah tidak pernah diam. Ia bekerja saat hambanya tidur. Ia mengatur saat hambanya bingung. Ia menyiapkan saat hambanya hampir menyerah. Dan semua itu dilakukan tanpa pengumuman, tanpa tanda-tanda besar, agar hambanya belajar percaya, bukan hanya menunggu bukti. Ketika kesadaran ini hadir, hati menjadi lebih lembut, doa menjadi lebih jujur, dan hidup terasa lebih dekat. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena keyakinan tumbuh. Di puncak pemahaman ini, seseorang mulai melihat rezeki dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan titipan, sesuatu yang dipercayakan, bukan dimiliki sepenuhnya. Pemahaman ini mengubah cara menggunakan rezeki. Tidak lagi sekadar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat. Tidak lagi menjadi sumber kebanggaan, tetapi sumber tanggung jawab. Dan anehnya, justru ketika rezeki diperlakukan seperti titipan, ia terasa lebih tenang. Tidak mudah habis oleh kecemasan, tidak mudah rusak oleh keserakahan, karena hati sudah ditempatkan di posisi yang benar. Di bagian ini, perjalanan batin terasa hampir selesai. Bukan karena tidak ada lagi ujian, tetapi karena arah sudah jelas. Seseorang tahu kepada siapa ia bergantung, dan untuk apa ia berjalan. Rezeki tidak lagi ditunggu dengan gelisah, tetapi disambut dengan kesiapan. Apapun bentuknya, apapun waktunya, karena hati sudah belajar satu hal penting. Yang paling berharga bukanlah apa yang datang, tetapi siapa yang mengatur kedatangannya. Dan disinilah cerita bersiap menuju penutup. Sebuah penutup yang bukan sekadar akhir,
melainkan undangan untuk merenung, bergerak, dan berjalan bersama dalam cahaya hikmah. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk menghitung apa yang ia dapatkan, tetapi mulai memahami apa yang ia jalani. Rezeki tidak lagi berdiri sebagai hasil akhir dari perjuangan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan pulang. Pulang kepada kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi tentang bagaimana cara berjalan. Semua yang pernah terasa tertunda kini terlihat seperti potongan yang saling mengunci. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada doa yang terlewat, bahkan diam pun pernah menjadi jawaban. Dan dari pemahaman inilah, hati menjadi lebih damai menerima apapun yang Allah tetapkan. Karena ia tahu bahwa setiap ketetapan membawa pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Berserah bukan berarti berhenti melangkah. Berserah adalah melangkah tanpa membawa beban yang bukan milik kita. Di fase ini, seseorang belajar menyerahkan hasil tanpa menyerahkan tanggung jawab. Ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hasil semata. Rezeki yang datang di fase ini terasa berbeda. Ia tidak membuat lupa diri, tidak pula membuat takut kehilangan. Karena hati sudah tahu bahwa yang memberi bisa menahan, dan yang menahan bisa memberi kembali dengan cara yang lebih indah. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Perjalanan ini mungkin tidak ramai, tidak banyak yang tahu betapa panjang sabar yang telah ditempuh, betapa sering doa dilafalkan dalam diam, dan betapa sering air mata jatuh tanpa saksi. Namun justru jalan sunyi inilah yang paling dijaga. Allah sering memilih jalan yang tidak dipenuhi sorak, agar hambanya belajar mendengar suara hati. Di jalan inilah iman tumbuh tanpa dipaksa, dan keyakinan menguat tanpa perlu pembenaran. Dan ketika rezeki akhirnya hadir, ia datang sebagai anugerah yang terasa akrab, bukan sebagai kejutan yang membuat lupa arah. Jika saat ini ada jiwa yang masih menunggu, masih bertanya, dan masih merasa tertinggal, ketahuilah bahwa menunggu bukan berarti ditinggalkan. Allah tidak pernah menunda tanpa alasan, dan tidak pernah memberi tanpa tujuan. Setiap hari yang terasa berat sejatinya sedang membentuk ketahanan. Setiap doa yang terasa hampa sejatinya sedang membersihkan niat. Jangan remehkan proses yang sedang berjalan, karena bisa jadi di sanalah letak nilai terbesarnya. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan paham mengapa semua harus terjadi dengan cara seperti ini. Perjalanan ini tidak harus berhenti di sini. Cerita tentang rezeki, tentang sabar, tentang hati yang belajar percaya, adalah cerita yang terus hidup selama manusia masih mencari makna. Jika ada satu kalimat yang menyentuh, satu bagian yang terasa dekat, atau satu pengalaman yang pernah engkau alami, bagikanlah di kolom komentar. Biarkan kisahmu menjadi cahaya kecil bagi jiwa lain yang sedang berjalan di lorong yang sama. Dan jika engkau ingin terus menyelami hikmah petunjuk Al-Quran, memahami kehidupan dengan sudut pandang yang lebih jernih dan menenangkan, bergabunglah bersama kami dengan menekan subscribe dan menjadi bagian dari komunitas petunjuk Al-Quran. Di sini, kita tidak sekadar mencari jawaban, tetapi belajar menata hati, agar setiap rezeki yang datang tidak hanya memperkaya hidup, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya, rezeki terbesar bukanlah apa yang kita miliki, melainkan hati yang mampu memahami maknanya.